Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua Kebumen. Perkenalkan, saya Alif Pradana Putra selaku host kali ini. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan salah satu alumni yang sangat luar biasa. Tentunya dari sekolah kita tercinta Mandua Kebumen. Beliau adalah Dr. Abdul Aziz SAG MAG. Baik dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Iya, bagaimana dokter? Setelah dokter kan alumni Mandua Kebumen tahun 2012 gitu? Tahun 2012. Bagaimana perbedaan atmosfer dokter? Apakah sangat berbeda atau bagaimana? Saya sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya diundang di podcast ini, sangat luar biasa sekali. Jadi atmosfer yang saya lihat di sini tadi dengan kurang lebih 13 tahun yang lalu ya mas ya 13 tahun yang lalu sangat berbeda 180 derajat. Ya, setidaknya saya melihat karena mungkin dua faktor ya mas ya. Faktor internalnya sendiri dari Mandua ini, mulai dari SDM-nya, guru-gurunya, kemudian juga mungkin dari tata usahanya, dan juga dari beberapa siswanya ini yang mengalami pendaftaran dan juga masuk yang sangat selektif juga, mungkin boleh jadi di situ berbeda. Jadi itu SDM-nya udah meningkat di situ. Dari sisi eksternal dari luar sendiri saya melihat karena faktor memang ada faktor semacam perkembangan era mas, perkembangan era atau zaman di situ. Sekarang memang eranya digital di situ, jadi memang harus dipaksakan untuk mengikuti era sekarang ini. Nah, di situ saya rasa yang membuat bahwa atmosfer di Mandua ini sangat jauh berbeda. Contoh kecil mas, contoh kecil. Dulu saya ikut itu drum band juga dulu ya, saya aktif di sini. Tapi konon katanya tadi Pak Maksus itu selaku wakil keseluruhan itu sudah mulai agak meredup ya sekarang ya. Nah, mungkin sekarang serba digital, mungkin ada nggak grup musik digital atau apa gitu di sini? Grup musik digital, ada grup musik Pak. Ada grup musik ya, saya dulu juga di musik. Digital jurnalistik ini. Iya. Tapi yang jelas sekarang itu lebih ke saintis mas. Saya melihat atmosfernya atmosfer saintis. Dulu saya ingin bertanya apa yang menyebabkan ini gitu. Kok saintis sekali sekarang gitu. Islamic scientist gitu. Islamic scientist ya, oke. Berarti perkembangannya sangat luar biasa ya teman-teman Mandua Kebumen ya, dari 13 tahun yang lalu. Sekarang sudah lebih modern, lebih saintis dan lebih digital. Betul ya dokter. Betul. Terus dokter, ketika sampai di Mandua Kebumen lagi, ada nggak sih atmosfer nostalgia atau malah wah kok beda banget nih sekolahnya sekarang gitu? Iya. Ya tentu tadi ketika masuk gerbang saya bertemu salah dua ya guru salah Bu Indi ya, sama Bu Isti ya, ada ya. Bu Ismi, maaf ya tadi. Betul, kemudian ada Pak Faik juga di situ. Wah, saya mengingat saya masa lalu gitu ya, masa lalu di situ. Guru matematika, ekonomi, dan Pak Faik ini sebenarnya termasuk legend ya untuk saya itu, karena memang saya bersama beliau itu yang waktu itu dan teman-teman utamanya itu yang mengembangkan seni musik itu di sini. Sampai ada pentas seni itu pertama dulu musik itu angkatan saya dulu yang coba itu di situ. Iya, di depan sini biasanya ya, di depan di situ. Itu di situ. Kemudian ketika tadi masuk ke aula juga di situ, saya juga teringat, oh ternyata masih di sini ya, masih di sini. Tetapi kan sudah basic digitalnya sudah ada di sana. Kalau dulu kan enggak ya, polosan. Masih polosan itu di situ. Cuman saya jadi teringat dulu ketika saya ibaratnya kalau di mahasiswa itu ospek ya, itu kan orientasi siswa baru di situ. Saya duduk di situ gitu, mendengarkan, melihat narasumber bicara, alumni untuk motivasi, inspirasi. Sekarang saya di sini gitu. Jadi ya banyak sekali nostalgia di sini, cuman perubahannya juga sangat besar sekali mas. Ya, wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oh ya, dokter pernah nggak sih kepikiran untuk menempuh jalur doktoral hingga saat ini itu sejak SMA? Kalau iya, apa yang memotivasi dokter? Ya, terima kasih. Saya dulu SMA di Mandua ini kan juga mondok ya mas, mondok di Al Huda ya, Jedis Kertosari di sana.
saya sudah di situ itu sebenarnya sejak MTS dulu di MTS Negeri 5 Kebumen. Sekarang ya dulu MTS Negeri Lirong di situ. Semangat Islamic Studies-nya atau studi Islamnya itu saya sudah mulai tertarik di situ. Makanya mondok tapi sambil sekolah di MAN itu. Nah, dari situ juga saya semakin mendalami bahwa ternyata ilmu agama itu tidak hanya ilmu agama di pesantren tapi juga di formal lingkungan seperti MAN 2 ini. Nah, makanya di situ tadi saya bisa membedakan, Mas. Dulu itu MAN ini penuh dengan keagamaan, jadi nuansa agamis sekali gitu. Tapi sekarang itu kan saintis gitu ya, olimpiade seperti itu. Dulu hanya IPA, itu sudah IPA satu kelas itu di situ. Nah, dari situ saya sudah bermimpi sejak kelas 1 kemudian masuk ke kelas 2 naik atau kelas 11 ya, itu masuk ke jurusan agama pertama kali pasca moratorium atau penutupan jurusan agama puluhan tahun. Itu di sini itu dibuka kembali pas angkatan saya 2011 waktu itu. Jadi saya angkatan pertama ya, walaupun banyak kesan kelas buangan, kelas untuk percobaan begitu ya, tapi alhamdulillah jadi semua, Mas, gitu. Jadi semua angkatan saya itu alhamdulillah. Dan saya kebetulan ketua kelas di situ. Dari situ saya banyak tokoh inspirasi untuk ke dulu pengennya ke luar negeri sebenarnya. Ke luar negeri. Iya, kalau nggak ke Universitas Ummul Qura Mekah itu ya dulu, ke Universitas Islam Madinah atau ke Al Azhar Mesir itu. Dulu bayangan saya itu seperti itu. Dari pondok saya udah, karena pondoknya sebenarnya nahwu sorof dan akhlak, tapi saya agak memfokuskan sedikit ke hafalan tahfidz pada waktu itu karena untuk persiapan pengennya gitu. Tapi ternyata itu perlu perjuangan yang lebih keras, hafalan, kemudian juga bahasa, Mas. Bahasa itu juga kendala kita kadang ya di situ itu. Itu yang menyurutkan saya kemudian gitu untuk beralih dari perguruan tinggi luar negeri ke dalam negeri. Tapi semangat untuk mencari ilmu sampai doktor, sebenarnya saya ingat sekali saya terinspirasi pada satu sosok tokoh di Indonesia. Kalau mungkin Masnya tahu, Bapak Menteri Agama kita. Siapa namanya, Mas? Oh, Bapak Nasaruddin Umar ya. Betul ya, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Beliau dulu itu masih wakil Menteri Agama. Beliau wakil Menteri Agama terus-menerus, ketika dipersilakan untuk jadi Menteri Agama belum mau, menolak. Beliau dari dulu ditawari oleh pemerintah untuk menjadi Menteri Agama tapi menolak. Sangat tawadhu sekali beliau. Beliau mau ketika diperintahkan secara langsung oleh Presiden Prabowo di situ ya. Baru mau di situ. Saya terinspirasi sosok beliau sejak dulu. Makanya saya juga dulu pernah daftar juga ke Jakarta, ke PT IKI di situ. Saya sudah masuk tapi karena pertimbangan banyak hal akhirnya saya menarik lagi di situ. Nah, sampai doktor ini karena terinspirasi tokoh itu, dia itu profesor doktor ya, jelas itu di situ. Dan basicnya MAN loh, beliau alumni MAN juga loh, MAN Gorontalo. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh besar kita, bahkan artis itu yang alumni MAN. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah dari situ, oh berarti saya ikut jalurnya ini ya. Nah, dari situ, Mas, ikut jalur ini. Jadi kalau saya rajin senang baca buku, Mas, dulu sini pasti ke perpustakaan saya baca buku hadis dan buku-buku sejarah Islam semuanya. Itu penulisnya ada yang Profesor Nasaruddin Umar, di bagian profil penulis biasanya banyak kan di situ beliau alumni mana gitu, nanti habis ini S2-nya di mana di situ. Saya mencoba mengikuti itu aja gitu. Oh. Jadi dari inspirasi itu. Berarti motivasi Dr. Abdul Aziz sendiri dari kecil atau dari masa sekolah itu sudah sangat kuat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencapai impiannya seperti Dr. Abdul Aziz, tetap semangat dan dijaga motivasinya. Oh iya dokter, saya sendiri kan juga selaku siswa MAN 2 Kebumen. Terkadang itu jenuh, apalagi banyak kesibukan organisasi selain akademik. Dokter, bagaimana cara dokter itu bisa membagi antara kebutuhan pribadi akademik dengan kebutuhan organisasi, dokter? Iya, itu pertanyaan yang bagus dan basic sebenarnya, tetapi itu penting ya untuk teman-teman juga semuanya tahu itu di situ. Saya dulu juga itu aktif di sini di ekstrakurikuler ya, dulu ada PMR, ada juga drum band, rebana, bahkan dulu hydro dan sebagainya. Banyak sekali, saya hampir semua di sini saya ikutin semua.
kemudian OSIS juga, OSIS aktif juga di sini. Belum lagi kelas agama. Saya dulu termasuk ya mungkin dibilang semacam pemprakarsa ya untuk membelajarkan teman-teman untuk band, bisa band itu di situ. Nah, dulu saya terinspirasi bagaimana jadi orang yang multi talent. Itu dari situ dulu. Semakin kita multi talent semakin sibuk ya. Semakin sibuk ya kan? Semakin sibuk kita semakin berpikir bagaimana caranya membagi waktu di situ. Iya kan? Nah, sebenarnya begini Mas, ada 3 hal. Non formal ketika kamu di pondok pesantren, ya kita di pondok pesantren, yang satu formal di sekolah, yang satu lagi apa? Di lingkungan organisasi kita, mau di desa, mau di sekolah dalam hal ini. Mana dulu yang kamu prioritaskan di sini? Saya terus terang pernah mengalami juga kejenuhan, bahkan saya sempat sering juga mendapatkan pecahan-pecahan spiritual dari guru, dari kiai saya itu. Aslinya untuk batas orang itu nggak bisa, untuk digabungkan seperti itu nggak bisa. Bahkan mondok sambil sekolah itu aslinya secara otak itu juga sudah sangat berat sekali di situ. Jangannya jangan ngoyo. Itu aja, jangan ngoyo. Kita mau jadi terbaik semua. Tetapi saran saya di organisasi ya, kalau kita diamanai misalnya menjadi ketua panitia atau koordinator, itu kita jalankan aja ke jalan. Tapi kalau tidak, kita sekedar ikuti saja. Yang penting kita ikut, bisa berpengalaman di organisasi. Jangan terlalu memikirkan yang banget. Kalau kamu mau memikirkan organisasi yang lebih, nanti mending di perguruan tinggi aja gitu di situ. Tapi di sini untuk sarana belajar, jangan terlalu ngoyo. Yang kedua, untuk sekolah kita memang harus ngoyo karena kita di sekolah di sini kan di situ. Nah, untuk pondoknya juga itu juga jangan terlalu ngoyo. Itu di situ. Kuncinya itu adalah dari sisi kualitas bukan kuantitas pembagian waktunya di situ, Mas. Nah, pembagian waktu mungkin bisa kita sampai sore, habis itu sampai malam. Ya, malam mungkin kalau yang ada di pondok atau yang di rumah itu bisa tidur sampai jam 11, ya jam 12. Habis itu nanti bangun lagi pagi melaksanakan ini semua gitu. Ada satu prinsip lagi Mas yang saya mungkin bisa sharing di sini sebagai bekal untuk memanajemen waktu di situ. Sekali lagi ini adalah modal kualitas, quality ya, not quantity ya di situ ya. Kalau kuantitas itu ya itu tadi nggak masuk akal, nggak masuk akal. Kecuali kita asramakan di sini sudah diatur jam sekian sampai jam sekian, kamu begini, nanti begini, muter gitu. Kayak di pondok-pondok yang berbasis ada sekolah atau berbasis pondoknya di situ kan. Tapi kalau di sini harus kita sendiri Mas. Maka harus apa? Tadi satu jangan ngoyo. Yang nomor 2 ya, yang nomor 2 di situ saya terinspirasi dulu dari orang Jepang. Tapi mungkin ini jangan diikutin ya kalau yang nggak kuat. Saya itu jarang tidur Mas. Makanya kurus gitu. Jarang tidur. Orang Jepang itu kayak tidur itu 4 jam gitu ya. Karena mereka bekerja keras sekali di situ. Ya, jadi belajar terus. Kalau pengen istirahat ya nanti di akhirat. Tapi itu gila sih menurut saya, jangan diikuti kalau gitu. Tapi itu dulu yang saya lakukan, dan pada akhirnya juga ada titik di mana saya memang harus dihentikan dengan mode seperti itu. Ketika kapan? Ketika kuliah saya sakit itu di situ karena mode itu tak pakai paksakan ya. Tapi itu menurut saya untuk tingkatan SMA itu aman Mas. SMA atau MAN itu aman. Jadi satu jangan ngoyo, nomor 2 istirahat ala kadarnya ya, ala kadarnya. Tapi kita harus terus waktu organisasi kita terjun di situ. Ya selesainya sampai maghrib jalanin aja gitu. Kayak sekolah ngaji udah dilakoni terus itu. Tapi yang penting kadang kita kan ngeluh ngerasa kurang waktu karena kita capek gitu kan, ngerasanya capek. Nah itu yang harus dihilangkan. Perasaan psikologi capek itu yang harus kita hilangkan. Cara ngilangkannya gimana kira-kira? Waduh, perlu tekad yang luar biasa seperti ya dokter itu. Iya, tekad di situ. Cara ngilangkannya itu kalau saya senang dulu Mas. Saya dulu band.
senang band, nyanyi apa, saya main gitar, Lagu apa drum berarti? gitu. Kalau zaman dulu itu masih band-band zaman dulu lah. Salon Seven. Enggak, itu masih sinian lah ya. Oh. Yang Ada masih band mungkin? iya ada band, ada apa? Killing Insect juga ya. Oh. Kemudian siapa lagi tuh? Udah ya kangen band yang model-model gitu lah ya, gitu ya. Oke, itu sama saya senangnya traveling mas, hobinya. Oh, traveling. Ya, jadi kuncinya tadi sebenarnya tekad kayak orang Jepang itu jangan tidur. Yang penting hati kita terus gembira, senang. Jangan cara apa? Hobinya kita aktualisasikan, realisasikan, jangan ditahan. Kalau kamu nahan hobi itu nanti sakit bisa. Itu di situ. Jadi jenuh ya, dokter? Iya, jenuh di situ. Itu ya mas ya. Terus dokter nih, untuk menumbuhkan tekad yang kuat dalam belajar itu perlu ikhtiar yang luar biasa tentunya ya. Iya. Apa dokter punya saran untuk kami selaku siswa-siswi MAN 2 Kebumen, bagaimana cara kami agar tetap kuat dan ikhtiar dalam belajar, istilahnya tidak malas, tidak kalau bahasa Gen Z-nya sekarang tuh mementingkan mental health. Ya. Ya, itu adakah saran dari dokter? Ya, itu pertanyaan yang sangat relevan, kontekstual di era sekarang itu seperti itu. Inspirasi dari saya, mungkin yang bisa saya sharingkan di sini, saran saya buat teman-teman semua itu jangan terlalu Anda terbawa narasi mental health, ya. Jadi atau dinamakan sekarang itu mental block atau strawberry generation ya di situ. Itu di situ. Ya. Jadi sebenarnya berdasarkan penelitian lebih lanjut, kebetulan saya di sana di Steri Purworejo juga di program studi ditempatkannya mas secara home base itu program studi pendidikan anak usia dini. Jadi sedikit tahu ya masalah-masalah gitu anak-anak. Walaupun basicnya saya manajemen pendidikan di situ. Nah, itu sebenarnya itu hanya narasi media mas, narasi media. Sebenarnya kalau kita bisa mengurangi media walaupun itu sulit gitu ya, tapi minimal kita memilih media-media yang jangan terlalu memprovokasi atau provokatif. Itu kan provokatif. Zaman sekarang itu adalah generasi strawberry ya, mental health, kemudian cacat mental, block mental, sedikit-sedikit healing ya, sedikit-sedikit healing itu dan sebagainya. Itu jangan percaya itu. Kalau saya jangan percaya itu di situ. Karena siapa yang tahu diri kita sendiri adalah kekuatan kita dari kita sendiri. Kita yang bisa mengukur. Ya. Itu kan hanya pendapat narasi. Opini dan mungkin kalau memang ada riset basicnya itu adalah riset yang mana? Ya, untuk orang-orang yang mana? Kita beda loh, Mas. Kita orang apalagi kalau mayoritas dari Jawa, Kebumen itu tangguh-tangguh, Mas. Orang Kebumen, betul. Saya rasakan sendiri di situ. Tangguh. Jadi satu, hindari opini yang provokatif seperti itu, gitu ya. Kita itu kuat, tekad kita itu kuat. Ya. Nomor 2, selalu jadilah yang terbaik. Ingin yang terbaik, tapi ada yang melebihi saya terbaiknya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita ingin menjadi terbaik. Yang nomor 3, Mas, saran saya teman-teman, semua yang kita niatkan, yang kita lakukan, saya senang dengan yang namanya bersakit-sakit dulu, berenang-renang kemudian ketepian ya, atau bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian di situ. Itu yang saya namakan istilahnya dengan tirakat. Nah, itu yang kuncinya. Anak-anak sekarang itu kalau diniatkan tirakat, ya itu untuk tekad tirakat pasti nanti ada hasilnya. Hasilnya itu dari Allah langsung. Ya, walaupun kita memprediksi, menulis impian-impian kita itu pasti 25% akan terrealisasi. Kalau kita mau menulis beneran dan apalagi kita baca, kita doakan dalam sholat di situ, pasti akan terrealisasi. Saya sudah membuktikan sendiri masalah di situ. Ya, jadi di situ mental tekad kuat dari kita. Kemudian jangan terlalu terprovokasi dengan media-media mainstream dan juga media yang memprovokasi ya tentang mental health atau strawberry generation dan sebagainya. Itu jangan terlalu percaya seperti itu. Yang terakhir, percayalah pada tirakat. Ya, kita apapun capek, ini tirakat, besok pasti ada hasilnya. Saya kuliah S1 di Solo, berangkat
sepeda ontel pertama kali di sana. Itu berapa kilo? 175 km. Wow. Jadi 15 jam. Jam 5 pagi sampai jam 8 malam sampai sana. Paginya langsung ikut ospek. Itu saya sebagai tirakat awal, pasti nanti akan buah akhir. Ya pada akhirnya alhamdulillah jadi S1 terbaik, lulusan terbaik di situ. Bisa mewakili wisudawan ribuan di situ. Jadi intinya apa, teman-teman semuanya, tirakat itu adalah hal yang sangat penting. Ini mungkin saran untuk teman-teman semuanya. Yang ini jarang dilakukan oleh semuanya. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Berarti tekad yang kuat, kerja keras, dan tentunya berdoa ya teman-teman ya. Dan satu lagi Mas, doa dari orang tua. Doa dari orang tua. Gitu yang tidak, orang tua dan guru. Ya. Baik dokter. Dokter tentunya punya banyak sekali pengalaman dan juga jatuh lalu bangkit kembali tentunya. Ya. Adakah pengalaman yang paling mengubah cara pandang dokter selama proses menjadi dokter? Untuk proses menjadi dokter itu sendiri sebenarnya tidak bisa langsung ujuk-ujuk ya Mas atau tiba-tiba gitu ya. Iya. Tapi itu sebenarnya yang banyak merubah, termasuk cara berpikir, termasuk apa yang selama ini saya pikirkan bahwa dunia ini baik-baik saja. Ya memang ada yang nggak baik-baik saja ya, tapi semua ini ternyata penuh politik Mas gitu. Saya pertama kali di situ. Terus terang, ini saya sampaikan aja di sini. Mungkin ada yang belum tahu juga ya. Saya pasca lulus dari MAN 2 ini 3 kali tidak diterima di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kelasnya UIN, mungkin teman-teman nanti di sini harus daftar ITB, UGM dan sebagainya ya, atau bahkan ke luar negeri di situ. Tapi saya percaya pada waktu itu, kenapa? Saya punya teman banyak. Saya tahu kemampuan saya, kompetensi saya seperti apa gitu ya. Skill saya, hard skill maupun soft skill saya dibanding teman-teman saya gitu yang lain. Kenapa teman-teman diterima yang saya tidak meragukan ilmuannya, hanya saja kan bisa dibuktikan dengan nilai minimal ya, nilai atau skill kalau misalkan kita mau beradu di situ. Kenapa mereka bisa, saya nggak masuk di situ. Nah itu sudah Allah itu yang main di situ. Itu keyakinan saya, karena saya dulu senang juga membaca buku tasawuf, senang banget jadi kayak sufi. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin dari sisi keyakinan ya Mas, yang irasional yang mungkin nggak bisa masuk akal. Secara rasional Mas, di situ saya mulai titik balik berpikir, dan mungkin teman-teman saya ini juga waktu itu belum nyampe di situ. Ya, artinya bukan berarti mereka nggak memikirkan itu, tapi mendalami terkait hal ini. Apa Mas itu Mas? Ternyata kebetulan disertasi S3 saya meriset juga tentang perguruan tinggi. Saya bidangnya di situ, jadi kalau saya bisa dipertanggungjawabkan di situ. Ya, artinya begini. Saya dulu pakai ujian masuk PTKIN, tapi yang model kalau dulu namanya apa? SNBPTN atau apa? SNBPTN ya. Iya, istilah itu ya. Iya. Tapi di situ kan ada jalur yang bidik misi, ada yang non bidik misi atau yang beasiswa dan non beasiswa. Saya mengambil yang beasiswa. Nah, teman-teman di situ hampir nggak ada yang diterima, yang ngambilnya PTKIN, perguruan tinggi agama Islam negeri di UIN itu yang jalur beasiswa. Justru malah yang jalur beasiswa, tapi ke kampus-kampus negeri umum, UNY ya dan jenis itu malah diterima. Memang itu peluangnya banyak. Mungkin untuk teman-teman juga nanti di situ juga ambil justru malah yang umum itu banyak. Tapi yang mandiri, yang non beasiswa, yang UIN itu banyak yang diterima. Nah disitulah, jangan-jangan saya karena memang ngambilnya yang beasiswa gitu, jadi saingannya dengan sama yang beasiswa. Padahal beasiswa sedikit banget, yang daftar meludak banyak banget di situ. Yang kedua, saya ikut lagi jalur. Ini sekarang itu kalau tadi itu umum ya, ada UNY, ada UIN. Ini khusus UIN, IAIN dan UIN. Saya daftar lagi di UIN Sunan Kalijaga. Kalau tadi pilihan pertama PAI, kedua PBA Bahasa Arab, yang kedua saya balik. Yang pertama, pilihan pertama adalah Bahasa Arab, yang kedua Pendidikan Agama Islam, ya, yang ketiga juga PAI juga kalau saya nggak salah. Itu nggak diterima juga, nggak diterima. Banyak sekali pada waktu yang nggak diterima anggaran saya. Kemudian saya lanjut lagi ke reguler 1.
Ada jalur reguler 1 itu yang daftar berbayar juga di situ. Saya tes di sana. Saya bahkan mengikuti les juga yang diadakan oleh anak-anak di sana, biasanya yang mahasiswa di sana untuk pendampingan itu. Saya mengikuti dan itu harusnya bisa. Kok di situ nggak lulus juga gitu. Itu yang membuat saya kok bisa seperti ini gitu. Dan reguler itu ada 4 mas, reguler 1, 2, 3, 4 itu kalau mau ngikutin terus 600.000 terus. Wah. Itu bang, saya udah mandek di situ. Dan terakhir ada jalur mandiri, saya juga nggak gitu. Disinilah itu, wah ini politik. Saya politik di sini. Di balik ini semua itu ada politik di situ. Dari situlah, oh kamu begini ya modelnya ya. Nanti kalau saya ke depan, saya mau jadi dosen di sini aja. Gitu. Saya mau jadi dosen UIN aja. Dan alhamdulillah sekarang terkabul juga, walaupun UIN Cirebon gitu ya, PJJ itu di situ. Tapi saya setidaknya tahu lah dalamnya bagaimana tentang perguruan tinggi itu di situ. Jadi itu yang membuat titik balik yang menurut saya awalnya agak itu mas. Apa tadi yang kamu tanya gagal ya, mungkin disebut gagal. Justru itu jadi titik balik saya. Itu jadi semangat saya, motivasi saya. Seperti itu sih. Berarti tetap bangkit walaupun takdir seperti mengeras ke kamu gitu ya dokter. Iya. Oke dokter, mungkin ini adakah pesan untuk adik-adik MAN 2 Kebumen yang sedang bingung arah tujuannya mau kemana dan merasa kayaknya aku nggak bisa deh mencapai cita-cita aku, itu ada nggak pesan dokter? Iya. Saya pesannya teman-teman perlu untuk memahami ya teori ini. Menurut saya itu adalah seorang pakar sosiolog dari luar negeri, dari Dwi. Ada 3 hal. Ini saya rasa yang teman-teman nanti bisa diambil jalannya, milih yang mana. Nah, kita sebenarnya arahnya kan ingin sukses ya, sukses dunia akhirat. Udah selesai gitu kan. Selesai. Cuman kan kita karena hidup di dunia itu perlu kelihatan. Perlu kelihatan oleh orang lain, itu berarti perlu pengakuan. Aku itu siapa? Pengakuan oleh orang lain. Orang lain, manusia lain itu bisa mengakui pengakuan diri kita ketika didasarkan 3 hal. Kita mau diakui secara keuangan, kekayaan, ekonomi, itu yang dinamakan kapital ekonomi di situ. Kapital ekonomi. Ya. Kita mau lewat jalur itu apa? Ya harus jadi kaya, bekerja dan sebagainya. Artinya lulus dari sini harus jadi entrepreneur, edupreneur, atau bekerja dulu di perusahaan. Itu sudah harus ada step-stepnya di situ. Gitu ya. Yang nomor 2 ada dinamakan kapital sosial. Ya. Jadi kapital sosial ini mereka itu orang yang mungkin secara ekonomi keuangan itu kurang, ya, karena nggak bisa untuk masuk ke sana. Secara pendidikan juga kurang, nggak bisa masuk ke sana. Tapi dia aktif di kegiatan-kegiatan sosial, semua kegiatan sosial itu selalu muncul, selalu ada terus di sana. Nah akhirnya dia diakui, jadi orang keberadaannya ada. Siapapun itu akan tanya Mas siapa? Mas Arif, ya Mas Arif. Oh Mas Arif, oh iya kemarin kan berangkat di sini. Jadi semuanya tahu, itu diakui di situ. Ada loh orang yang cukup dengan kayak gitu, ada kan? Ada. Dengan pengakuan kayak gitu, dengan keaktifannya dia cukup, walaupun mungkin dalam tanda kutip nggak begitu kaya atau pendidikannya nggak begitu tinggi gitu. Nah yang terakhir ada namanya kapital budaya atau culture di situ. Nah budaya ini, ya menurut saya itu salah satunya adalah melalui pendidikan tinggi. Dengan gelar seperti saya seperti ini, itu salah satu kapital budaya sebenarnya untuk membangun pengakuan dari orang lain gitu ya. Ya, di situ dari sisi itu. Dan biasanya kapital budaya ini jangkanya itu lebih panjang. Nah, lebih panjang daripada kapital ekonomi atau kapital sosial. Kalau kapital ekonomi ada kalanya kita rugi, udah selesai. Udah nggak dipandang siapa-siapa, hanya ketika kaya saja kan dipandang. Ketika miskin lagi udah. Ketika sosial, ketika kita sakit nggak aktif di kegiatan atau mungkin karena ada hal yang lain, kita sudah nggak kelihatan, nggak diakui lagi di situ. Tapi kalau kapital budaya, saya rasa ini sebenarnya nafas dari MAN 2 Kebumen ini untuk mengarahkan ke sana. Salah satu produknya adalah saya ini. Nah, dan saya meyakini itu. Memang lama mas, lama. Teman-teman saya udah banyak yang punya mobil, rumah,
sendiri karena bekerja. Bayangkan 13 tahun saya di dunia pendidikan terus gitu ya. Ya saya harus tambahnya ilmu. Mereka teman-teman saya 13 tahun di dunia entrepreneur, bahkan bekerja di pabrik, di perusahaan, itu harusnya ya punyanya harta benda. Ya sangat aneh ketika 13 tahun kok nggak punya mobil, nggak punya, ya itu ya. Sebaliknya 13 tahun saya nggak punya ilmu gitu, nggak punya gelar itu. Jadi itu Mas. Jadi hidup itu pilihan dan kamu harus tanggung jawab terhadap pilihanmu sendiri. Tapi memungkinkan tidak dokter untuk kita mendapatkan 3 hal tersebut? Karena saya pribadi adalah tipe orang yang ingin juga capital culture, namun juga ingin capital ekonomi dan juga capital sosial. Jika mungkin, jalur apa nih yang harus saya tempuh dokter? Atau mungkin teman-teman lain yang punya tujuan yang sama dengan saya, pingin punya gelar, pingin kaya, pingin juga jadi orang yang dikenal baik gitu. Ya, dalam sejarah Islam sendiri pun sebenarnya banyak opsi pilihan. Ali bin Abi Thalib dia ahli ilmu, ya Babul ilmi di situ. Tapi dia bukan terbukti ya di sini diceritakan gak begitu kaya gitu ya. Utsman bin Affan dia kaya raya, tapi ilmunya masih di bawah Ali di situ. Ya walaupun diakui juga dia dekat sekali dengan Kanjeng Nabi di situ. Kemudian Umar bin Khattab, ya Abu Bakar dan sebagainya. Nah terkait hal itu sebenarnya bisa dibangun dari ketiganya. Dari ketiganya, kita melalui pintu mana dulu? Yang penting tekad niat kita. Banyak yang seperti itu. Karena modal sosial dia yang dimiliki, apalagi ketika sudah punya anaknya siapa, privilege sendiri, itu akan lebih mudah. Nah, itu sendiri. Nah, ketika kita diawali dengan capital ekonomi tadi itu di situ, kita jadi orang kaya, maka jangan menyerah atau jangan berhenti di dalam pendidikan. Boleh sebenarnya lanjut kuliah S1, S2 bahkan S3 ya. Banyak kan wirausaha dan pebisnis dia yang S3, dokter itu juga banyak juga di situ. Artinya apa? Mereka berbisnis, berusaha menjadi orang kaya tapi juga tidak meninggalkan pendidikan karena itu basic pentingnya. Ada juga yang kaya raya itu melalui pendidikan dulu, kemudian diangkat jadi komisaris, banyak sekali ya Mas. Banyak sekali. Menteri, wakil menteri, dia yang profesor, doktor, yang itu jadi kami komisaris, hanya udut-udut medang saja ngopi itu bayarannya ratusan juta di situ. Itu kaya raya di situ. Banyak juga dari model sosial, dia aktif organisasi, ya organisasi jadi bisa jadi kaya, diangkat jadi komisaris bisa, atau jadi megang perusahaan, atau jadi nanti pakai jalur politik jadi DPR, jadi presiden bahkan ya. Jadi semua hal itu tadi, kapital 3 itu bisa berjalur. Tinggal kita mau jalur yang mana. Nah, jalurnya yang mana kita. Kalau saya tadi pakai culture di situ. Seperti itu. Berarti bisa ya teman-teman ya. Intinya semangat dan juga terus berjuang. Oke, untuk penutup mungkin dokter, pesan dan harapan dokter terhadap siswa-siswi MAN 2 Kebumen yang tahun ini bergabung. Oke, pesan ya. Tadi saya sudah ngisi juga di sana. Untuk kesannya itu sangat luar biasa sekali. Ada tadi ketika saya tanya apa impianmu, ingin kuliah di luar negeri juga, ada yang seperti itu. Mentalnya udah luar biasa sekali. Pokoknya sudah kompor gas lah ya. Untuk mentalnya sudah luar biasa. Saya meyakini untuk angkatan siswa baru ini ada yang bisa mendunia, Mas, ada yang bisa mendunia. Jadi insya Allah MAN 2 untuk dunia, untuk dunia itu di situ. Untuk pesannya jangan berhenti belajar, jangan tinggalkan agama dan moral serta karakter, karena itu adalah prinsip dan inti dari madrasah aliyah negeri. Boleh digital, saintis, ya. Kemudian juga sekarang itu AI ya dan sebagainya, tapi jangan tinggalkan nilai-nilai inti dari madrasah aliyah sendiri. Itu adalah nilai-nilai keislaman, itu adalah akar atau root dari kita itu di situ. Ya, wah oke. Itulah pesan dari Dr. Abdul Aziz teman-teman. Daging banget informasi dan juga pandangan beliau, pengalaman beliau sangat menginspirasi kita sekali. Ya, ketemu lagi di Himara Podcast berikutnya.
Saya Alif, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dari saya, Arif Edersi dan adios.